Alhamdulillah di pertemuan yang lalu pembahasan kita sudah sampai kepada pembahasan takbir. Ya, sudah sampai kepada pembahasan takbir. Mohon izin saya mengingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung, ya, Anda bisa mengecek episode yang sebelumnya. Kalau sudah punya buku yang paket, ya, khusus yang catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, Anda tinggal scan. Setiap hari aku suka yang keberapa, di scan, nanti muncul bahasan-bahasan itu yang sekiranya kita butuhkan. Baru sekarang kita akan sambungkan pada aspek yang akan kita bahas. Baik, persoalan takbir telah kita tuntaskan di pertemuan yang lalu, baik dari caranya, kemudian bacaannya, pun juga dengan hikmah atau esensinya. Dan ini nanti akan kita bawa terus. Ya, karena dalam fiqh ini yang coba kita akan hadirkan semua. Nanti baik takbir, baik nanti iftitah atau istiftah, kemudian roko, sujud dan sebagainya, kita akan bahas dari pendekatan 3 hal ini. Ya, ini yang coba kita akan tampilkan. Nah, pertemuan lalu kita sudah belajar tentang takbir. Ya, dalam takbir ini pun ketika mengangkat, saya coba ingatkan ya, sejajar dengan bahu yang di sini yang sudah kita bahas di Abu Daud nomor hadis 721, ini sudah kita tampilkan ya di sini, ataupun juga bisa nanti dengan sejajar dengan daun telinga yang sudah pernah saya sampaikan teman-teman sekalian. Mana yang paling nyaman saja di sini bisa, di sini juga bisa ya. Kemudian dalam konteks kita mengangkat ini saya ingatkan kembali bahwa kita bisa bersamaan mengucapkan Allahu Akbar ya, atau diucapkan dulu Allahu Akbar kemudian kita mengangkat ya, atau kita mengangkat dulu dan meletakkan di tangan baru mengucapkan Allahu Akbar. Baik ya, itu bisa 3 cara, tapi intinya dari semua ini teman-teman sekalian, maka memberikan kesan kepada kita pembuka sholat itu diharuskan kita dengan bertakbir, dan saat bertakbir inilah kemudian takbirnya disebut dengan takbiratul ihram. Ini takbir satu-satunya dalam sholat yang disebut dengan ihram. Ya, yang lainnya intiqal nanti. Ini cuma satu-satunya disebut dengan ihram. Baik, saya sampaikan di pertemuan lalu kenapa disebut dengan ihram dari kata ahrama yang berarti mengharamkan, melarang, ya, tidak membolehkan sesuatu dilakukan. Jadi kalau sudah takbir, dilarang kita, diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jadi buang semua urusan dunia ke belakang, buang semua yang tidak terkait dengan sholat ke belakang, kecuali yang akan kita mohonkan kepada Allah, apa yang akan kita mintakan. Ya, ini kemudian kita bertakbir, buang, jangan dibawa. Yang repot kan ketika takbir semua masih dibawa, kan? Sehingga ini yang dimanfaatkan oleh setan untuk menggoda. Karena itu saya ingatkan lagi, ada setan spesifik namanya khanzab, ya, atau yang disebut juga dengan khinzib, tulisannya sama, cuma ada yang menyebut khanzab, ada yang menyebut khinzib. Dia yang memberikan was-was, ya, memberikan was-was saat kita mulai takbir. Kalau nggak percaya silakan, sebelum sholat begini biasa. Tapi begitu Anda mulai bertakbir, kemudian mulai ya takbir, selesai, itu datang was-was. Ya, dia mulai berwas-was dan memberikan kepada kita gambaran-gambaran. Kalau redaksi riwayatnya mengatakan bima ma'na fayaqulu udhkur kadza udhkur kadza. Ya, fayaqulu syaitanu, maka setan mulai membisikkan was-was udhkur kadza udhkur kadza. Ingat ini. Hatta la yash'ural musalli kam rakatan yusalli. Sampai orang salat itu ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Ada ya kondisi itu ya, pernah kita alami. Nah, maka dalam konteks ini kita bertakbir, jangan dibawa urusan dunia-dunia yang tidak penting, yang tidak terkait dengan salat. Buang. Ya, nah saat mengangkat ini pula bersamaan di sini, ya kalau kita melihat kepada beberapa riwayat-riwayat yang sampai, di sini ada proses juga menghadirkan niat dalam sholat. Ya, jadi kalau di misalnya kan Al-Imam Syafi'i mengatakan niyatu mahalluha fil qalbi ya muqtarinan bit takbir. Jadi niat itu tempatnya di dalam hati, kemudian bersamaan dengan kita bertakbir. Jadi begitu kita mengucapkan Allahu Akbar, ya kan? Allah Maha Besar, kita menerjemahkan Allah Maha Besar, hati kita meresapi, kemudian di hati kita meniatkan, ya, diarahkan mau kemana sholat ini. Kalau di dalam bahasa hati kita misalnya, ya Allah, saya ingin meniatkan sholat untuk menunaikan sholat zuhur 4 rakaat, ya kan? Jadi begitu kita bertakbir, nah ini mau maghrib misalnya kan, kita takbir Allah, ya kan, bersamaan dengan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengarahkan, ya Allah, saya meniatkan sholat ini untuk sholat maghrib 3 rakaat karenamu, kan? Nah, kalau di bahasa Arab kan, maka bahasanya munculnya di hati kita, usalli misalnya fardha al-maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala. Itu di hati kita. Jadi bersamaan kita mengangkat, ya, di hati kita niatkan, mengarahkan yang dimaksudkan sholatnya sholat apa. Ya, walaupun ada sebagian ulama meluaskan, kalau sudah adzan maghrib ya pasti sholat maghrib, ya. Kalau sudah adzan zuhur pasti sholat zuhur. Tapi tidak begitu juga. Perkara luas ini akan didetailkan kembali. Ya, coba bagaimana Anda bisa memastikan demikian? Kan ada juga orang jamaah, ya, ada juga orang sholat sunnah dulu. Coba apa bedanya sholat sunnah sebelum subuh dengan sholat subuh? Sama-sama 2 rakaat, sama-sama di waktu subuh. Ya, qabliyah subuh kan setelah adzan berkumandang selesai, qabliyah subuh dulu, baru sholat subuh dulu. Apa yang membedakan antara pertama sunnah dengan fardu? Padahal sama-sama rakaatnya 2, ya, sama-sama bahkan gerakannya dan sebagainya, yang membedakan niatnya. Karena itu niat nanti untuk takhsisul ibadah, untuk mengkhususkan ibadah apa yang mau dikerjakan.
Ya, sama persis dengan jamak juga. Ya, misalnya jamaknya kamil nih, zuhur dengan asar 4-4, ya kan? Apa yang membedakan keduanya? Ya niat. Jadi niat itu pertama bisa membedakan antara rutinitas dengan ibadah, yang kedua membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Jelas ya? Nah, sama persis dengan puasa juga. Ya, di hari-hari puasa sunnah misalnya ada Senin Kamis, ada puasa Daud. Terus Anda mau pilih yang mana? Niat yang membedakan. Maka ketika bertakbir itu, ya Allahu Akbar, kemudian kita ucapkan Allahu Akbar, ya pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar, di hati kita mengarahkan, ya ini salatnya kita tujukan salat apa sekarang ini, ya. Jadi kalau kita katakan misalnya kita merasakan bagaimana kebesaran Allah, dan juga di sini kita kembali mengevaluasi pada diri kita, ya. Selama ini kadang-kadang kita merasa angkuh, merasa besar, merasa sombong di hadapan orang, merasa yang lebih hebat, dan sekarang kita berada di hadapan Allah membawa itu semua, kan? Nah, itu hadirkan suasana itu dan tangan kita mulai mengangkat. Sekarang lanjutannya adalah dari sini kemana praktek caranya itu berlangsung. Tangannya apakah begini atau diteruskan disimpan, seperti apa caranya, adakah bacaannya mengiringi, dan apa hikmahnya.